Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maufiqatan indal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafan lisab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Amin. Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mematerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Lekat. Semoga doa kita hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Lekat bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan kepada sambutan yang pertama, yaitu akan dilanjutkan oleh Bapak Ketua kita, Bapak Lekat Wahono. Kepada Bapak Lekat dipersilakan. Baik, terima kasih biasa frekuensi. Kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Ya, Saya hormati Ibu pengawas kita, yang saya hormati Ibu koordinator kita, Ibu Raida. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu semua, rekan guru BK, SMP, dan MTS Kota Bandar Lampung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita mari kita panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya, rahmat-Nya lah kita semua pada saat ini bisa berkumpul, bertemu bertatap muka melalui Google Meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mari kita tidak lupa kirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak beliau di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan guru BK sekota Bandar Lampung, SMP dan MTS Kota Bandar Lampung yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk pengawas kita yang sudah melakukan pembinaan ya. Tidak lepas-lepasnya beliau membina kita. Ini kita ucapkan syukur, terima kasih atas pembinaan beliau. Kemudian tidak lupa juga terima kasih saya yang kedua kita ucapkan juga untuk koordinator kita yaitu Ibu Raida atas sarannya, masukannya. Ini sangat berguna sekali untuk kemajuan MGBK kita. Dan yang paling utama adalah Bapak Ibu semua, rekan-rekan guru BK, SMP dan MTS Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam kegiatan kita, baik yang tatap muka maupun yang via Google Meet ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan yang lebih khusus lagi, saya ucapkan terima kasih untuk pemateri kita pada hari ini dan selanjutnya untuk beberapa bulan ke depan agendanya insya Allah. Ini kepada pemateri yaitu Ibu Lulu dan juga Ibu Melinda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesiapannya, memberi ilmunya, berbagi ilmu bahagia
Adapun pemateri materi sangat penting sekali bagi kita semua ya, karena kita tidak lama lagi akan menjumpai tahun ajaran baru, di mana pada ajaran baru tersebut nanti kita akan dihadapkan pilihan adanya kurikulum merdeka atau kurikulum yang baru. Nah, kita selaku BK, guru BK atau konselor sekolah, kita harus siap dan juga memiliki wawasan bagaimana mengaplikasikan program kita, layan-layan kita dalam kurikulum tersebut. Oleh karenanya, materi ini sangat berguna untuk kita ke depan. Oleh karena itu, mari nanti kita ikuti dengan baik, simak baik-baik dari episode pertama ini sampai episode yang terakhir nantinya. Jadi jangan setengah-setengah, mari kita ikuti full dari awal hingga akhir. Nah, bagi rekan kita atau bapak ibu yang lain yang punya kesibukan ataupun ada halangan dalam kegiatan ini, ya, kita selaku rekannya wajib untuk menginformasikan semua ilmu kita kepada rekan kita yang berhalangan tersebut. Apa? Supaya kita ilmunya terus berkembang. Nah, kalau kita pelit ilmu, maka ilmu kita cukup di situ, nggak berkembang untuk kita sendiri. Dan kalau ilmu kita sudah bagi, insya Allah itu amal jariah untuk kita. Dan sekarang ya kita wafat nanti, insya Allah nanti akan jadi amal jariah kita, ilmu yang bermanfaat. Kemudian Bang yang berbahagia, beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu khusus ini berkaitan dengan acara kita MGBK ini memang terkesan dipaksakan pada pekan ini atau hari ini. Tapi sebenarnya perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua bahwa seharusnya kita agendanya itu adalah setiap bulan, ya, setiap bulan pertengahan setiap bulan kita adakan pertemuan, baik itu melalui Google Meet ataupun tatap muka. Itu agenda kita yang utama. Nah, mungkin dalam bulan Februari itu kita ada beberapa hal ya kendalanya, sehingga akhirnya sampai lagi pada pekan ini atau pekan yang terakhir. Sekali lagi saya atas nama pengurus mohon maaf atas kelalaian tersebut. Kemudian hal yang berikutnya ingin saya sampaikan adalah informasi dari BKD ya, khususnya kita untuk yang PNS ini ada isian yang wajib kita isi untuk setiap harinya. Izin. Nah, saya sudah mencoba tadi malam otak-atik ya, ternyata itu betul-betul untuk harian. Jadi jangan sampai kita melewatkan sehari itu tidak mengisi action kita. Kalau kita lewatkan, sudah hari kemarin nggak bisa kita isi lagi. Ini yang paling mendasar ya. Jadi kita memang harus mau tidak mau mengikuti aturan ini dan kita harus siap dengan perubahan-perubahan ini. Nah, adapun contohnya sudah saya lampirkan atau kirimkan di grup MGBK kita. Boleh dilihat kembali, boleh dikomentari ataupun tambahi dan lain sebagainya, silakan. Tapi yang jelas ini adalah untuk kebaikan kita semua. Nah, itu tujuannya, bukan untuk ajang pamer-pameran ataupun hebat-hebat dan lain sebagainya, itu tidak ya. Ini semua adalah untuk kebaikan kita semua. Kemudian Bapak Ibu ya, di grup kita alhamdulillah informasi lancar masuknya, tapi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi bahwa informasi di grup NGBK kita selayaknya atau seyogianya itu adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan keilmuan atau keprofesian kita sebagai BK. Buat itu, mari kita arahkan, kita pilih konten kita yang akan disampaikan tersebut. Kalau yang bukan berkepentingan dengan profesi kita, ya, kita arahkan atau kita tuliskan konten kita di grup silaturahmi. Nah, disitulah wadah kita untuk bersilaturahmi. Tapi kalau di FGBK yang grup besar itu kita spesialkan untuk
yang berkaitan dengan profesi kita ya. Misalnya ada seminar, ada kegiatan-kegiatan berkaitan profesi lah intinya. Seperti itu. Nah, ini tidak apa yang sudah berlalu, tapi ke depan kita harapkan kita ada solidaritasnya, semangatnya agar kita tidak ketinggalan informasi gitu ya di grup tersebut. Jadi tidak tertumpuk gitu ya, informasi penting tidak tertumpuk. Nah, jadi kita akan memberikan manfaatnya di situ. Tapi kalau sudah tertumpuk-tumpuk oleh informasi-informasi yang mungkin itu adalah informasi penting juga, tapi ada yang lebih di atasnya lagi gitu. Nah ini yang kita harus siasati agar tidak sampai menjadi kurang kurang apa ya, kurang maksimal gitu informasinya bagi profesi kita. Oke. Nah, berkaitan dengan hal tersebut juga, saya selaku Ketua MGBK SMP dan MTS Kota Bandar Lampung, sekali lagi mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa atas meninggalnya suami dari Ibu Endah dari SMP IT Ar-Raihan. Kita doakan bersama semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya ya. Dan kita semua tetap akan mendoakan beliau ya. Itu. Dan terakhir ini Bapak Ibu, khusus untuk kita semua nih, wabil khusus untuk pengurus, apabila kita sudah di pengurus, saya harapkan kita lebih semangat Bapak Ibu, karena dalam kepengurusan ini itu ada poinnya, dalam angka kredit kita itu ada poinnya, ada penilaiannya. Jadi SK kita itu sangat berguna, lumayan itu angka kreditnya. Jadi bisa menambah-nambah di angka kredit kita atau PAK ya, PAK kalau kita untuk naik pangkat, yang sudah naik pangkat itu paham. Tapi kalau kita yang baru-baru, termasuk saya belum pernah naik pangkat, dia belum tahu secara pasti. Tapi yang jelas itu ada angka kreditnya, insya Allah. Itu juga terang ya di dalam Permenpan nomor 16 ya kalau nggak salah tahun 2009. Bisa kita baca bersama permen tersebut, ada butir-butirnya yang berkaitan dengan kepengurusan profesi. Nah, diantaranya adalah MGBK ini yang paling utama. Nah, kerjakan atau harus kita tindak lanjuti pada setiap harinya. Jadi kita sebagai guru, artinya kita harus sigap ya Bapak Ibu, setiap harus kita andai kata tertinggal besok paginya atau berikutnya itu tidak bisa lagi terbuka, sudah terkunci. Jadi kita sebagai itu dulu mungkin yang harus kita tanamkan. Tiap hari harus kita buka kinerja kita. Semoga kita semua jauh dari lalai dan lupa ya Bapak Ibu. Jadi kita semua akan selalu membukanya. Terima kasih sekali. Informasi-informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua kita. Sambutan yang selanjutnya yaitu selanjutan yang akan disampaikan oleh Ibu Koordinator BK kita yaitu Ibu Rohaida MPD, kepadanya dipersilakan. Kepada Ibu Rohaida.
Ibu Roida masih standby. Halo, Ibu Koordinator. Halo, Assalamualaikum. Kedengar nggak? Dengar Bu. Sudah terdengar, Baik. Bu. Baik. Terima kasih. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Ya pun. Yang saya hormati Ibu Pengawas SMP MTS Negeri Swasta Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati pengurus MGBK beserta jajarannya. Yang saya hormati teman-teman anggota MGBK SMP MTS Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah, puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang ini kita bertatap muka di dalam kegiatan MGBK bulanan kita, walaupun kita menggunakan Google Meet karena kita belum bisa offline. Bapak Ibu yang saya hormati, tema hari ini itu luar biasa untuk peningkatan kita merdeka belajar. Saya sangat bangga sekali dengan kepengurusan yang baru. Karena apa? Semangatnya luar biasa. Alhamdulillah, tetap semangat, tetap sukses. Yang saya harapkan selalu untuk teman-teman semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus yang sudah menyiapkan sarana dan prasarana kita pada hari ini. Semoga kita ke depannya akan lebih baik. Namun, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah absensi pertemuan. Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun kita menggunakan Google Meet, tetapi diharapkan sekretaris dapat merekapitulasi absensinya. Jadi kita bisa tahu di saat akhir daripada semester, berapa persen teman-teman kita yang hadir. Berapa persen yang tidak hadir. Nah, jadi bisa terlihat. Hari ini saya lihat hanya tidak lebih dari 42 orang ya, padahal sudah kita sampaikan dari beberapa hari yang lalu. Anggota kita lebih kurang 150 orang. Lebih kurang. Jadi luar biasa. Nampaknya hari ini kita tidak mencapai 50%, Bapak Ketua. Tolong dikondisikan lagi untuk teman-teman. Sesibuk apapun kita, seluar biasa aktivitas kita, kita menggunakan Google Meet ini maksimal kan mungkin hanya 1 jam, 2 jam. Jadi alangkah baiknya kita meluangkan waktu kita untuk pertemuan MGBK kita di setiap bulan. Harapan Ibu seperti itu. Jadi maka kemarin sempat Ibu tanya di grup, apakah minggu depan itu masih bulan Februari? Ternyata alhamdulillah Bapak Ketua langsung tanggap, siap Ibu. Sabtu depan itu bukan lagi bulan Februari, berarti kita wajib atau harus di minggu ini. Usahakan Bapak Ketua dan stafnya atau pengurus setiap bulan kita adakan MGBK. Kalau tadi saya dengar Pak Ketua mengatakan di minggu kedua itu lebih baik, karena kalau kita minggu terakhir ini, kalau kita mau mundur lagi nampaknya udah agak susah seperti itu. Jadi kalau minggu kedua, jadi kalau memang ada hal-hal yang tidak kita inginkan di minggu kedua itu bisa kita cancel di minggu ketiga. Itu harapannya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, masa pandemi kita belum berakhir. Jadi tolong untuk kita semua di lingkungan sekolah, nampaknya jangan sampai kita melalaikan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh wali kota kita Bandar Lampung, Ibu Bunda Epa. Jadi tolong sekali lagi untuk teman-teman, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dimanapun kita berada, usahakan kita tetap
menggunakan masker, kemudian rajin mencuci tangan, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bapak Ketua menjelaskan kinerja. Luar biasa, memang harus kita pahami itu. Kinerja harus kita isi setiap hari. Betul sekali. Jadi itulah jadi tantangan untuk kita juga kalau harapannya kemarin di pertemuan MKKS bahwa kinerja ini akan dilakukan setiap bulan 1 kali atau minimal itu 1 minggu sekali, karena kalau setiap hari nampaknya ada sih beberapa masukan dari teman-teman bahwa kalau memang harus setiap hari itu agak luar biasa pekerjaan yang harus kita lakukan, khawatir lalai dan sebagainya. Tetapi harapan ke depan, karena sekarang ini masih uji coba untuk setiap hari, jadi tolong kita lakukan dulu setiap hari. Harapannya semoga saja usulan dari MKKS bahwa kinerja itu minimal nanti akan kita isi 1 minggu sekali atau memang 1 bulan 1 kali, seperti itu. Itu harapan. Tapi belum bisa kita terima harapan itu karena belum ada kata sepakat daripada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan BKD Kota Bandar Lampung. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk MGBK Kota Bandar Lampung semangatnya luar biasa. Jangan lupa tetap konsisten, tetap bersatu. Kita adalah MGBK SMP MTS Negeri Swasta Kota Bandar Lampung. Tetap semangat dan tetap bersatu. Harapan Ibu ke depan MGBK Kota Bandar Lampung lebih maju dan sukses selalu. Satu kali lagi ucapan turut bela sungkawa kepada Ibu Endah, semoga sabar, tabah, dan kita semua insya Allah akan mendoakan khusus untuk keluarga besar Ibu Endah, semoga suami tercinta mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu rasa hanya sampai di situ sambutan dari Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Koordinator kita, Ibu Rohaida MPD, yang telah menyampaikan informasinya kepada kita semua. Yang pertama adalah tadi absensi pertemuan. Kepada mungkin yang bertugas sekretaris harus diarsipkan peserta-peserta yang mengikuti MGMP pada setiap bulannya, tolong mungkin diarsipkan ya. Yang kedua adalah MGMP kita akan kita jadwalkan, insya Allah tidak ada perubahan nanti pada setiap bulannya pada minggu kedua. Ini untuk menghindari mungkin kalau misalnya ada perubahan karena ada sesuatu dan lain hal. Semoga kita semua dapat menjalankannya sesuai dengan harapan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sambutan kita yang selanjutnya adalah dari pengawas kita yang hebat, yang selalu membimbing kita, yang selalu mengarahkan kita, kepada Ibu Hajah Nur Hayati Ilyas, MPD. Saya persilahkan. Sebentar. Ya, sebentar ya. Ini masih ada gangguan. Sebentar. Bentar. Maaf, ada gangguan. Halo? Halo? Ya, Bu.
Oke Halo, ya. jelas Bu, jelas. Oke. Ada gangguan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Kelihatan cantik Bu. Cantik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya, ya ampun. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah. Pada hari ini kita mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walaupun Ibu sedikit agak terganggu, ada batuk pilek, mudah-mudahan sehat. Dan kebenaran hari ini juga ada 2 webinar yang saya hadapi, tapi saya sempatkan untuk hadir di MGBK, sehingga laptop dan HP saya hidupkan semua karena kita harus isi dalam acara tersebut. Baik, yang terhormat Ibu Koordinator MGBK Sekota Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Ketua MGBK Kota Bandar Lampung beserta tim-tim dan pengurus yang hebat yang saya banggakan. Mudah-mudahan di MGBK kita selanjutnya kita lebih antusias dari MGMP yang lain, bidang studi yang lain. Terus terang, walaupun kita dalam keadaan COVID, komunikasi kita tetap berjalan. Terutama saya ikut semua kita anggota mendoakan kepada Bu Endah Nurul yang dari SMP IT Araihan, mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin dan sang suami ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga Jannah Firdausnya. Dan yang tak lupa pula kita mengucapkan kepada Ibu Lulu, semoga cepat sehat. Beliau dalam keadaan habis kena musibah juga, mudah-mudahan cepat bergabung di tengah-tengah kita. Dan kepada keluarga kita yang diterima P3K juga kita ikut berbangga. Berapa guru yang sudah diterima di SMP negeri dan bidang-bidang studi yang lain, sehingga akan meninggalkan sekolah-sekolah swasta yang harus ditetapkan ke SMP negerinya. Di sini kita akan, saya dengar tadi Merdeka Belajar, tentunya itu nanti di bulan Juli 2022 itu akan ditetapkan dari kementerian. Itu baik di dalam Pancasila yang tertera kurikulum pendidikan, Kemendikbud Risteknya di dalam kurikulumnya, mata pelajaran itu ada termasuk kurikulum Merdeka, pendidikan Pancasila itu terhapus di dalam PPKN itu nanti di bulan Juli, ya insya Allah tidak ada perubahan. Nah juga saya berbangga juga di sini kawan-kawan ikut antusias menginformasikan Bu Wiwi dari SMP 2 dapat informasi yang masuk bergabung dalam MGBK, Bu Lulu dan info-info yang lainnya. Tentunya saya juga waktu itu membagi 2 informasi di dalam grup MGBK dan silaturahmi saya tekankan. Kenapa demikian? Karena kita di MGBK ini sering rancu, apalagi kita mau Zoom meeting, mau ada informasi yang penting. Itu masuk di dalam pendidikan pembelajaran MGBK. Terus kalau gembira, suka duka, itu tolong di silaturahmi yang kesehatan dan lain-lain itu tolong di silaturahmi. Ibu bapak tentu bisa bedakan di silaturahmi itu bukan apa-apa. Kalau kita masukkan berduka nanti innalillahi penuh semua di MGBK. Maaf. Sebentar, ini saya ini masih ada pileknya. Terus kita akan kembali lagi apa sih informasi di MGBK tadi, cari lagi itu tolong. Dan dia penting sekali di MGBK. Jadi kita kehilangan informasi. Tadi Ibu juga bingung, ini jam 9 apa 9.30 karena Pak Lekat informasi pertama ada baikkan, jadi informasi yang pertama yang nggak penting itu dihapus, jadi nggak ragu. Kedua, kemarin kita mengadakan MONEP. MONEP ini adalah hanya persyaratan PJJ dan prokes.
Jadi sekolah ini layak tidak untuk dilanjutkan untuk pembelajaran masa yang akan datang. Setelah kami turun, alhamdulillah sudah memenuhi persyaratan. Prokes sudah bagus. PJJ itu sebagian sekolah ada yang daring, ada yang luring. Kalau luring itu kami berikan hanya 40% untuk sekolah tersebut. Kalau daring itu sebagian besar itu sekolah swasta yang bagus, hebat. Kenapa mereka menempatkan sekolah guru mengajarnya itu di kelas masing-masing? Ini kadang-kadang sekolah negeri hebat kita ecek-ecek. Sekolahnya hanya ada yang daring, ada yang luring. Kalau di COVID ini sekolah negeri dan swasta itu gurunya hadir. Nggak di rumah, memberikan pelajaran itu nggak di rumah. Di kelasnya. Jadi kami itu turun melihat saya bagian melaksanakan peninjauan itu, betul-betul sekolah itu melaksanakan di kelasnya. Kalau dia ngajar di 7A, di kelasnya. Jadi daring betul, komunikasi dengan informasi. Jadi jangan, kalau memang sekolah itu tidak menunjang, orang tuanya, faktor ekonomi lemah, boleh luring, diberikan tugas. Karena kita tidak memaksakan untuk daring. Tapi kalau sekolah swasta yang sudah betul-betul serananya orang tua menunjang, itu saya di Az-Zahra, terus di sekolah penabur, itu betul-betul sekolah itu gimana ya, gurunya di Saverius Gintung itu luar biasa, saya temuin itu. Mereka bukan karena tim Monep mau datang. Jadi tolong sekolah negeri dan swasta itu datanglah, kalau bisa jangan berkerumun di lokasi yang banyak, di ruang guru yang penuh. Itu minimal satu kelas itu tiga setiap bidang studi. Jadi itu betul-betul terlaksana. Itu sudah 100% kami catat dalam informasi. Jadi sekali lagi, jangan sekolah itu mengibuli informasi. Kami daring, Pak. 100% loh, buktinya mana? Hanya 2 orang yang daring, yang lain mana? Luringnya di mana? Di rumah, nggak boleh itu seperti itu. Jadi itu tolong informasi, mudah-mudahan kita secepatnya kita akan kembali lagi sekolah pembelajaran PTM kita yang normal. Sudah itu kembali lagi kepada koordinator dan pengurus. Ini kita 2019-20 kita usahakan ada sertifikat kembali. Udah 1 poin itu. Besar memang betul Pak Lekat. Terus 2020 sampai 2021 sudah 2 sertifikat kita. 2021-2022 3. Tolong diusahakan. Dulu kami nggak pernah macet, Bu Raida ya. Nah, untuk pengawas pembina ada, untuk koordinator ada, untuk pengurus semua ada, semua kita adakan. Kita usahakan kalau memang ada dana, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada dana kita ngesum supaya kita ada sertifikat, karena sertifikat itu dicetak, harus ada duit. Nah, itu kita usahakan. Itu udah 3 poin kita, udah 3 tahun kita berjalan. Terus masalah Monep kemarin, pembelajaran kenapa disiapkan? Karena nanti kalau ada Monep yang akan datang, 19 akan dilihat mana hasil 1920. Waktu pembelajaran ibu, pembinaan ibu, BK-nya ada, sudah tanda tangan kepala sekolah. 2021 ada. Jadi walaupun nggak diperiksa kemarin nggak apa-apa, karena kami diinstrukturkan dari Bu Kadis setelah rapat itu nggak boleh lama-lama di sekolah, hanya melihat PJJ dan prokesnya. Oke, kita hanya berapa item yang kami bawa ke dinas sudah kami kumpulkan dengan Pak Mul. Nah, itu salah satu informasi yang kita sarankan. Selanjutnya kita Pak Lekat dan tim-tim itu sangat hebat, the best sekarang, lebih maju. Kami dari pihak pembina, pengawas, dan koordinator memantau. Kira-kira kurang apa yang harus kita benahi. Kalau memang sudah bagus, kita okekan. Jadi Pak Lekat didampingi oleh pengurus. Pengurusnya jangan tidur. Jangan Pak Lekatnya harus bergerilya sendiri, dibantu wakil, sekretaris, dan pengurus tim-tim ranting-ranting itu bergerak semua, terutama dari Pak Joko dan tim-tim yang itu harus ada ya.
Terus yang lain juga saya berterima kasih kepada tim-tim yang lain supaya ada ilmu informasi di MGBK, di-share. Memang betul kata Pak Lekat tadi, kita memang harus masuk ke BKD, tapi apakah informasi ini seminggu sekali atau 1 bulan sekali, sementara ikutin dulu yang kata Pak Lekat tadi tiap hari, karena kami pun dari pengawas dinas untuk retina mata pun kami langsung otomatis ke BKD, dan pembelajaran program kami pun akan dilihat dari inspektorat dan BKD. Jadi memang kita ini harus berkaitan terus informasi-informasi yang penting ya. Nah itu salah yang saya sarankan. Mudah-mudahan dari pengurus-pengurus yang lain maupun ada anggota yang punya ilmu, bukan hanya pengurus saja, boleh di-share di MGBK itu. Jadi di MGBK grup itu tolong mohon sekali lagi untuk suka, gembira, ceria, ada ilmu, informasi, mau cocohai itu di waktu itu betul. Jangan di sini pindahkan biar nyambung maksud saya. Terus ada undangan pernikahan, undangan silaturahmi. Jadi di MGBK ini khusus informasi yang penting. Jadi kita nggak tumpang tindih. Cari informasi mana ya? Nah, di balik lagi. Nah, jadi kalau di silaturahmi itu kalau udah penuh kita hapus. Boleh ya. Yang sudah pengen pun ikut di silaturahmi boleh. Mungkin beliau ada undangan apa, ada suka dan duka. Itu kita kembali di silaturahmi, itu gunanya. Terima kasih. Informasi hari ini saya aktif ke kanan dan ke kiri saya akan ikutin. Cuman mungkin Bu Nur kalau nggak aktif di sini mendengarkan, saya akan buat 2 Google karena kami pun masih webinar khusus pengawas-pengawas yang dari Surabaya dan Jogja telah bergabung. Terima kasih, lebih kurang informasi kalau kata saya yang kurang pas, saya mohon ampun kepada Allah dan kawan. Saya pun ikut bergabung sampai terakhir, insya Allah. Kalau kesalahan, tutur kata yang kurang pas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Pengawas, Ibu Hajah Nurhayati Ilyas MPD, informasi yang telah disampaikannya pada kita semua. Yang pertama, informasi tentang kedinan, informasi tentang yang menyangkut perihal pendidikan di sekolah kita, hendaknya kita share di grup MGBK. Kita tegaskan lagi, di-share di grup MGBK ya Bapak Ibu. Namun ada berita suka, berita duka, atau informasi yang mungkin kita butuh, kita semua menuangkan di grup silaturahmi. Ingat Bapak Ibu ya semuanya, biar tidak ada kesalahan lagi, karena memang benar kata Ibu Pengawas tadi, terkadang kita butuh informasi yang telah disebarkan atau telah diberikan oleh Bapak Ketua kita misalnya lebih kurang 2 hari lalu. Begitu kita buka kok lama, panjang banget, mana ya. Nah, kalau misalnya kita fokus, oh ini informasi untuk kepentingan sekolah, kita buka di MGBK. Oh ada nih langsung. Mungkin kita semua merasakan ya Bapak Ibu,
siap karena kita sudah memasuki mid semester ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu Ilyas. Kita lanjutkan kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu Ibu Lulu. Ibu Lulu ini kita tahu semua ya, mungkin dia sudah mengenyam pendidikan lebih daripada kita, yaitu keprofesian. Mungkin di Kota Bandar Lampung Ibu Lulu hanya beberapa, mungkin Ibu Lulu yang saya baru tahu ya, yang sudah ambil keprofesian BK, ilmunya mungkin sudah lebih daripada kita. Beliau juga mengikuti guru penggerak, telah lulus menjadi guru penggerak. Informasi yang akan disampaikan kita tentang peningkatan merdeka belajar ini bisa sangat bermanfaat untuk kita semua. Pemateri ini ada dua, yaitu Ibu Lulu Anggraini dan Ibunda, yang kedua-duanya masih smart, mas fresh ya. Semoga kita dapat mengikuti MGBK ada informasi-informasi dan pengetahuan yang akan disampaikan kepada kita semua. Kepada Ibu Lulu, pada Ibu Melinda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rosnila, Ibu Rosnila yang cantik, cerdas, pengusaha, tapi juga konselor di sekolah, luar biasa. Teman-teman hebat semuanya, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Ya. Terima kasih banget tadi sudah disampaikan informasi, kemudian arahan, motivasi yang luar biasa ya dari pengurus Ibu Rohaida, kemudian Pak Lekat, Bu Nur, dan teman-teman semuanya hebat-hebat. Saya salut sama teman-teman ini, semangat walaupun cuma 56 orang, tapi 56 ini pasti orang-orang yang sangat sayang dengan profesi kita di sekolah ya, sebagai konselor di sekolah. Saya membiasakan diri mengucapkan teman-teman itu konselor di sekolah, mohon dimaklumi ya, biar saya ada temennya, nggak sendirian, karena memang teman-teman adalah konselor di sekolah. Tolong boleh di-share screen untuk ice breaking-nya. Kita di sini belajar bersama ya teman-teman, jadi nggak formal sekali. Saya udah ngucapin salam belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Iya, teman-teman di sini ada game sederhana, sebentar banget karena kita waktunya terbatas. Kurang lebih berapa menit ini Pak Lekat? Kurang lebih 60 menit. 10 menit, baik. Ada games aku bisa. Kalau misalnya saya bilang aku, teman-teman memegang kepala masing-masing ya. Kalau saya bilang pasti, teman-teman memegang hati ya, dada masing-masing. Kemudian kalau saya bilang bisa, teman-teman saya minta untuk tangannya jempolin ke depan layar masing-masing. Bisa dimulai teman-teman? Oke. Walaupun di rumah ya, 1, 2, 3. Aku, Pak Lekat nggak megang ke saya, kasih ini nanti tebakan. Pasti bisa. Baik, slide selanjutnya ya. Kalau di antara kita belajar bersama ini bersama dengan Bu Mei ya, terus saya tiba-tiba bilang aku atau saya tiba-tiba menginstrukan sesuatu, tolong teman-teman mengikuti yang saya arahkan. Next selanjutnya, ini ada slide-nya lagi. Boleh next selanjutnya Mbak Meilinda. Nggak kelihatan ya teman-teman ya. Ini untuk ngetes konsentrasi teman-teman, kita coba bareng-bareng ya. Saya akan tepuk tangan 1 kali, tepuknya sekali, coba dites ya. Ini audionya boleh dibuka semuanya. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2, tepuknya 2 kali. Iya. Kalau tepuk 3, saya bilang tepuk 3, teman-teman tidak bertepuk sama sekali. Tidak ada suara tepukan. Ingat baik-baik teman-teman. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
Panitia perhatikan ya, kalau ada yang tepuk tangan ditepuk 3, nanti kita kasih ujian tebak-tebakan. Selanjutnya ya, ini nanti akan kita kasih tahu juga sama teman-teman biar nggak ngantuk, karena ujian kita kalau sedang mengikuti materi itu biasanya adalah ngantuk. Nah, ini ada senam wajah dan kepala. Sebenarnya ini barusan dibuat tadi pagi, jadi saya bingung kasih nama apa, saya sebutnya senam wajah dan kepala. Kita akan bersenang-senang, bersama-sama belajar. Jadi teman-teman, saya minta untuk membuat mulut itu mengucap kata A sekarang. Bisa? A ya. Kemudian I seperti I. Ya, U. Ya. Ya, terima kasih sudah senam wajah ya. Itu adalah senam sederhana. Biasanya kita nggak sadar merengut terus ya tiap hari bete gitu. Mungkin kita lupa untuk tersenyum karena nggak ada teman yang ngajak bercanda gitu kan ya. Kemudian senam kepala. Coba sebelah kanan Anda. Tengok ke sebelah kiri. Sudah ya, saya yakin Allah memperhatikan teman-teman semua. Ada malaikat juga. Tengok, Mbak Eka, makasih. Tengok ke bawah. Iya, teman-teman, sekarang slide selanjutnya. Nah, ambil benda berbentuk kotak di dekat teman-teman. Coba ambil benda berbentuk kotak yang paling dekat aja. Jangan ngambilnya keluar rumah ya, Bu. Sudah, boleh ditunjukkan. Wow, bagus Bu Retno, terima kasih. Apa itu Bu Retno? Center lampu. Oh, begitu. Teman-teman yang lain, apa itu Mbak Ek? Stiker. Peter semua. Apa itu palekat? Kayaknya itu bulat deh Pak. Itu bukan kotak. Oh, kotak ya. Tempat tisu beneran kotak ya. Nah, teman-teman. Siapa lagi yang belum kelihatan? Ini coba dibantu palekat. Saya melihatnya dari handphone nggak kelihatan semua teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menunjukkan. Saya ingin lihat dari sini ada Pak Eko. Coba Pak Eko megang apa, tunjukkan. Pak Eko muncul kan ya. Kalau Mbak Melinda megang Mbak Mei. Oh ya, remote. Oke, terima kasih. Saya tidak juga buat teman-teman belajar bersama anak didik kita di sekolah. Selanjutnya ada masih kayaknya ya Mbak Melinda. Nah, ini ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa jawab di chat Google Meet ini. Jika teman-teman memiliki banyak masalah yang sedang dihadapi dalam pekerjaan atau dalam kehidupan, apa yang teman-teman lakukan? Di kolom chatnya boleh diketik ya, nanti saya akan bacakan. Nih, kata Mbak Kurniasari ini sholat dan curhat atau memecahkan masalah sama suami. Wow, soulmate sekali dengan suaminya ya, Mbak Kurniasari. Kemudian ini ada
Mas Frans atau Pak Frans ini mancing ikan. Terima kasih yang sudah teman-teman yang lain tidur, Bu Kristina, Mbak Melinda sharing dengan orang terdekat, keren Mbak Kristina. Iya memang harus tidur. Hangout bersama keluarga, menulis cerita Mbak Winda, makasih. Mbak Rere, ini saya akan bermain sama anak, sholat lalu mengaji, bagus sekali. Ini muslimah sekali ya. Me time Mbak Diana, bisa tidur. Mbak Dian, jalan. Iya ya, kalau punya duit jalan-jalan, nulis. Healing, wow Mbak Eka ini. Mbak Eka, boleh nggak diceritain healingnya kayak mana? Ada lagi teman-teman? Ada yang raise hand? Ada apakah? Traveling, Mbak Rasya ya? Mbak Resya. Oke, jadi teman-teman mungkin nggak saya bacakan semua, tapi oh nih Mbak Marliza, halo Mbak. Sholat, sharing dengan suami, nonton drakor. Iya kalau perempuan pasti drakor ya, tapi laki-laki juga ada yang drakor. Mbak Arlina, untuk masalah pekerjaan saya akan sharing dengan teman kerja saya. Kalau masalah kehidupan lebih mendekatkan diri pada Allah, sharing sama suami dan cari kegiatan untuk refreshing sejenak. Iya benar banget Mbak Arlina ini. Berry, Mas Berry ini ngopi sambil mendengarkan musik. Wah, 90-an dan baca buku. Wah, tematika. Wow sekali. Nggak nambah pusing Mas Berry. Jadi teman-teman ternyata sudah sangat kritis dan sangat aplikatif ya cara untuk hilangkan masalah yang dialami, karena teman-teman semua adalah konselor di sekolah, sudah pasti harus bisa nyelesain masalah, menghibur diri, menyayangi diri sendiri agar bisa dengan nyaman memberikan layanan konseling di sekolah bersama dengan rekan-rekannya dalam timnya masing-masing. Kalau kitanya sendiri sedang ada problem, pasti agak sulit untuk memberikan layanan konseling. Tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Terima kasih. Kita sekarang teman-teman keren-keren semuanya, semangat selalu. Saya sebenarnya pengen banget sih untuk minta pendapat teman-teman kalau waktunya panjang, ya ice breakingnya juga panjang. Ya, mungkin bisa kita masuk ke materi sekarang. Sudah bisa ya? Apa masih mau tebak-tebakan teman-teman? Sambil nunggu slide yang di-share screen sama Mbak Melinda. Saya mau kasih pertanyaan nih. Pocong apa yang ada di supermarket? Coba dijawab out of the box. Teman-teman ada yang bisa jawab? Pocong harga. Diskon. Siapa itu yang ngomong barusan? Pocongan Kayaknya harga. Oh bener banget, pocongan harga. Wah kalau panitia punya hadiah nanti dikasih ya yang untuk jawabannya benar. Ada satu lagi nih, ada banyak sih sebenarnya, sedikit lagi ya. Kuda apa yang paling capek? Ayo. Kuda apa yang paling... bener banget. Kudaki gunung sambil jongkok ya. Iya. Panitia dicatat lagi-lagi itu ada yang menang. Satu lagi nih. Apa bedanya sarung dan kotak? Kalau sarung dipakai, Makasih Bu Retno. Ayo teman-teman, apa bedanya sarung dan kotak? Sarung berkotak-kotak, tapi kotak tidak bersarung-sarung. Wih, pinter banget. Pasti temannya Google Meet ini. Google. Mbak Google, makasih teman-teman. Loh, itu Mbak Rosmila lagi di jalan ya, pasti mau kondangan. Ya udah, kita akan mulai saja. Hari ini kita akan belajar bersama ya. Mohon maaf kalau saya nanti akan juga mempersilakan teman-teman mengutarakan pendapat karena kita memang sedang belajar bersama. Sudah pada senyum semua kan ya? Kita terima kasih.
implementasi kurikulum Merdeka pada pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Kenapa di sini judulnya adalah seperti itu? Karena semua tahu bahwa materi-materi yang bersebaran di YouTube dan di mana-mana itu sedang membahas tentang kurikulum yang terkini, kurikulum Merdeka. Merdeka layanan konseling kita ini bekerja memberikan kontribusi di sekolah kita masing-masing. Teman-teman dilihat di dalam slide tersebut, kurikulum Merdeka itu kurikulum yang namanya barusan di launching sama Mas Menteri. Sebelumnya namanya kurikulum prototype atau paradigma baru. Jadi itu kayak nama yang sama tapi intinya sama gitu. Namanya beda, intinya sama. Teman-teman nggak usah bingung kalau ada yang bilang itu bukan kurikulum Merdeka, itu kurikulum prototype. Ya sebenarnya sama ya, nggak usah diributkan. Kemudian kurikulum ini merupakan kurikulum pilihan yang dapat diterapkan di satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022 sampai 2023. Dan kurikulum ini merupakan melanjutkan dari arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurtilas, kurikulum 13 dan kurikulum darurat ya. Baik, karena memang kurikulum ini bersifat pilihan ya, jadi kita bebas untuk memilih apakah teman-teman nanti mau menerapkan kurikulum Merdeka tidak atau tetap bertahan dengan kurikulum 13 darurat. Itu ada yang disalahkan. Ini hanyalah pembiasaan saja. Jika ingin mencoba, tidak apa-apa. Jika tidak ingin mencoba, ya tidak apa-apa. Jadi di sini semuanya benar, tidak ada kata salah ya teman-teman ya. Kemudian karakter pelajarannya berbasis project untuk mengembangkan soft skill dan karakter peserta didik kita. Projectnya kerjakan boleh secara mandiri kita dengan peserta didik, boleh juga dengan rekan guru mata pelajaran. Dan soft skill di sini teman-teman pasti sudah tahu ya, soft skill itu apa sih? Soft ya. Buka go. Soft skill itu adalah, coba dong siapa ya yang mau menjelaskan nih soft skill? Tampilan. Ya, Pak Lekat apa Pak Lekat? Keterampilan. Ya, soft skill. Benar sekali, kemampuan keterampilan. Ya, dia seperti kepribadian, kemudian kemampuan manajemen diri, itu semua nggak kelihatan ya, tidak tampak apakah seseorang memiliki soft skill atau tidak. Tapi kalau memang sudah melekat dalam dirinya, kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan psikologis pasti tahu, oh ini soft skillnya bagus banget anak ini gitu. Jadi kita akan berfokus untuk pengembangan soft skill dan karakter. Karakter di sini tampil pelajar Pancasila. Jawab ya atau tidak di kolom chat. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Saya sudah paham dengan profil pelajar Pancasila. Belum. Iya, nggak apa. Ada yang belum, tidak apa-apa. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya, ada karena ada dalam peserta didik kita sebagai brand ya, brand diri mereka nantinya. Harapan yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu yang pertama. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, berpikir atau bernalar kritis, dan mandiri. Di situ tulisannya kebalik nggak apa-apa teman-teman. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi potensi dasar.
atau inti dan punya waktu yang cukup untuk bisa membahasnya, terutama bagi sederhana memahaminya itu kemampuan sederhana, tapi nggak semua ternyata anak didik kita lakukan dan memahaminya. Kemudian numerasi yaitu matematika sederhana ya. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah fleksibilitas bagi seluruh pendidik, baik guru atau konselor, untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Ini yang kita lihat karakteristik kayaknya lebih anak itu lebih gampang gitu untuk belajar, dan si pendidiknya juga lebih fleksibel, tidak kaku. Boleh kita punya kreativitas, inovasi, boleh banget untuk ditampilkan demi pendidikan yang menyenangkan, anak-anak yang mempunyai potensinya muncul dalam karakter Pancasila tadi. Oke, selanjutnya. Nah, mengapa kurikulum merdeka? Mengapa ya? Karena memang saat ini kondisi negara kita, negara Indonesia dan seluruh dunia pasti mengalami keadaan darurat. Kita mengalami yang namanya learning loss dalam pendidikan, kehilangan kesempatan belajar yang benar-benar gitu ya, service loss, jadi kehilangan layanan yang biasanya kita berikan kepada peserta didik kita. Dan ini bukan kita saja, apalagi tadi banyak banget di Padang itu di grup Ikatan Konselor Indonesia juga luar biasa kondisi di sana, kita tahu, dan teman-teman berusaha untuk memberikan pelayanan konseling keadaan darurat ya Pak. Oke, nah untuk mengatasi learning loss, keadaan yang ada di dalam pendidikan kita saat ini, memang sebagian materi pelajaran tidak disampaikan. Ini kenyataan yang ada ya, faktanya. Kemudian peserta didik terklasifikasi dengan strata yang ekstrim. Artinya anak-anak didik kita nih, peserta didik, ada yang anaknya punya orang tua yang cerdas, materinya cukup, fasilitasnya ada, enjoy aja dia belajar, melejit kemampuan potensinya, tulisannya lebih bagus daripada tulisan orang tuanya, atau kemampuan kreativitas lainnya sangat baik. Tapi ada juga anak didik yang memang orang tuanya nggak bisa ngajarin, atau orang tuanya bekerja, jadi mereka harus sendiri dan sulit sekali untuk bisa belajar. Saya merasakan nih menjadi orang yang nggak bisa kemana-mana ya, sakit di rumah. Itu untuk konsentrasi dengan lingkungan yang berisik dan lain-lain kadang-kadang susah, apalagi anak-anak. Jadi saya ngebayanginnya, oh pasti anak-anak itu nggak semudah yang kita kira gitu. Permasalahan pembelajaran yang sistemik, jadi semuanya itu saling berkaitan ya penyebabnya, sehingga akhirnya penilaian, evaluasi yang tidak objektif dan akuntabel, karena kita nggak tahu memastikan sebenarnya ini hasil anak beneran apa gitu, dan penilaian juga jadi nggak objektif seperti itu. Nah, kalau untuk layanan kita yang hilang, kenyataan yang ada adalah materi memang tidak bisa disampaikan seluruhnya ya. Program yang sudah kita programkan tidak bisa tersampaikan seperti biasanya sebelum pandemi. Pas nggak pandemi terjadi aja, kadang-kadang memang ada program yang tidak bisa disampaikan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Misalnya kita sudah buat program apa gitu tertentu, tapi anak-anak pas di kelas malah mintanya materi yang kekinian. Kita bisa kasih materi itu saat itu ya. Kita materinya yang menyesuaikan kebutuhan anak-anak di saat itu. Ada juga sekolah yang tidak memberikan space untuk kita masuk ke dalam kelas, jadi nggak ada jam khusus untuk kita, pasti materi layanan tidak tersampaikan. Kemudian identifikasi kondisi siswa yang tidak komprehensif, yang
yang tadinya diidentifikasi dengan cukup, tapi ternyata kita kurang ya mengidentifikasi keadaan mereka yang tidak seutuhnya. Kita kadang-kadang nggak tahu keadaan anak-anak itu seperti apa. Kemudian problem belajar yang secara kualitas dan kuantitas meningkat. Jadi ini masalah banget ya, kompleksitas psikososial peserta didik itu macam-macam ya. Ada yang memang lagi badan tapi orang tuanya menjaganya dengan baik, iya bisa. Ada yang mereka nggak punya siapa-siapa, adanya nenek doang. Ada yang orang tuanya salah satunya baru meninggal, atau ada juga yang dia untuk makan sehari-hari aja susah gitu. Ya itu memang latar belakang psikososial peserta didik kita yang luar biasa banyak. Tantangan buat kita semua teman-teman konselor sekolah untuk terus sangat memberikan layanan yang terbaik, dan ini ketidaktercapaian tugas perkembangan. Jadi kita fokusnya adalah membuat tugas perkembangan anak-anak itu dapat dilalui dengan baik agar mereka bisa melalui semuanya. Kemudian kalau dilalui dengan baik, maka tugas perkembangan selanjutnya juga akan mudah dilalui oleh peserta didik kita. Selanjutnya, nah, ini target kita ya teman-teman semua. Target kita itu ada penanaman nilai karakter, tadi yang sudah saya sampaikan. Itu target yang utama. Kemudian pemulihan pembelajaran, pemulihan pelayanan, dan pencapaian keterampilan abad 21. Teman-teman masih ingat pencapaian keterampilan abad 21 itu apa? Ada 4. Apa ya? Yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi ya teman-teman, kemudian kreativitas, kemampuan berpikir kritis. Satu lagi apa nih? Berkolaborasi. Jadi disingkatnya dengan 4C ya teman-teman ya. Communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Jadi itu 4 hal juga yang harus kita bisa arahkan anak-anak memiliki keterampilan tersebut. Ditambah satu lagi, berakhlak mulia itu pasti ya karakternya. Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak Mei. Silakan Mbak Mei. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Jadi di sini saya mungkin langsung ya melanjutkan materi yang tadi sudah diawali oleh Mbak Lulu. Alhamdulillah sudah disampaikan dengan sangat jelas ya. Jadi di sini perlu teman-teman ketahui juga bahwa sama-sama gitu. Jadi di sini saya dan Mbak Lulu sebenarnya tidak juga serta-merta sudah sangat memahami gitu ya, bagaimana sih implementasi kurikulum Merdeka dalam layanan BK gitu. Tetapi tentu kita di sini memiliki semangat gitu ya untuk berbagi. Jadi ketika kita paham bahwa salah satu materi esensial yang harus bisa kita pahami bersama, terutama dalam kepengurusan MGBK ini adalah mengenai kurikulum Merdeka, maka saya dan Mbak Lulu memang secara proaktif mencari sumber-sumber informasi gitu ya, karena memang kalau dari pusat sendiri sepertinya kalau untuk ke guru itu belum banyak, terutama untuk BK gitu, bagaimana sih implementasinya kurikulum Merdeka. Tetapi yang saya pahami memang untuk guru GP ya, guru pembelajar, guru penggerak maksud saya, itu sudah cukup banyak mendapat muatan-muatan dalam pendidikan guru penggerak gitu. Nah, di sini pun kami mendapatkan beberapa materi dari sumber-sumber seperti YouTube gitu ya, karena beberapa sekolah di Jawa itu sudah lebih proaktif ya dari di Lampung atau Sumatera gitu. Nah, jadi memang materi yang kami sampaikan ini sebenarnya kami dapat dari sekolah di tempat lain yang sudah mendapat
materi langsung dari P4TK gitu. Dan di sini kami juga coba bersama-sama memahami, mempelajari dan men-share ke teman-teman dengan hal juga kalau dari teman-teman sudah ada yang punya pemahaman atau sudah memiliki informasi awalan itu bisa berbagi juga nanti gitu. Nah, tadi Mbak Lulu sudah menjelaskan tentang konsep, kemudian kenapa gitu latar belakang kita beralih menuju kurikulum merdeka. Nah, sekarang saya akan menjelaskan implementasinya, kurang lebih seperti apa gambarannya gitu ya. Jadi mungkin tidak bisa terlalu teknis karena bagaimanapun ini kan hanya sekedar sharing. Mudah-mudahan ada kesempatan di mana kita bisa workshop gitu, jadi bersama-sama belajar menyusun, mengimplementasikan. Nah, kalau sekarang kita belajar konsepnya dulu seperti apa. Nah, jadi bagaimana implementasi kurikulum merdeka dalam layanan BK? Ada 2 poin penting sebenarnya teman-teman. Jadi untuk pelaksanaan BK sendiri secara administratif gitu ya, secara mendasar tentu tidak ada perubahan gitu. Kita sebagai guru BK yang sudah mendapatkan pendidikan BK dan sudah juga memiliki pengalaman dalam mengimplementasikannya, ya insya Allah sebenarnya tidak akan terlalu banyak berbeda gitu. Kita memberikan layanan kepada siswa sesuai kebutuhannya, kita menyusun program, kita berkolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran. Tetapi 2 poin penting dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini seperti yang tampil pada layar. Yang pertama adalah mensupport pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi kita mensupport pelaksanaan pembelajaran gitu. Kemudian yang kedua kita juga melaksanakan program kita sendiri, program BK sendiri dalam pelayanan merdeka. Nah, dalam mensupport pelaksanaan kurikulum merdeka ini, kita hadir dengan lebih reaktif, lebih akseleratif ya, karena yang tadi dijelaskan Mbak Lulu, kita sudah mengalami darurat kurikulum, jadi kita harus lebih cepat gitu, agar kita bisa mencapai kondisi ideal lagi pada permasalahan akademik dan non-akademik peserta didik. Kemudian, dalam melaksanakan program layanan merdeka, layanan kita terprogram mengacu pada service loss tadi ya, layanan-layanan yang hilang, yang tidak optimal, kemudian berorientasi konten esensial pada soft skill, dan pelayanan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Jadi memang kata fleksibel ini sangat ditekankan di kurikulum merdeka gitu. Bagaimana kita harus dapat menyesuaikan setiap kebutuhan peserta didik dengan layanan yang bisa kita sediakan. Berikutnya, nah apa sih yang bisa kita lakukan dalam mensupport pelaksanaan kurikulum merdeka? Yang pertama, kita harus bisa mempertajam identifikasi kondisi peserta didik. Karena kita memang tahu bahwa salah satu tugas utama BK itu sebenarnya adalah bisa melakukan assessment kebutuhan dan memetakan peserta didik. Nah, dengan adanya identifikasi yang baik ini, kita bisa memberikan rekomendasi yang akuntabel kepada guru terkait peserta didik. Nah, jadi ini juga sudah masuk kepada bentuk kolaborasi gitu ya. Misalnya, guru-guru mata pelajaran, itu kan tentu akan lebih mudah ketika memberikan pembelajaran, ketika mereka sudah memiliki pemahaman tentang gaya belajar peserta didik, tentang prestasi akademik sebelumnya gitu. Dan akan sangat baik ketika guru BK itu sudah memiliki data-data tersebut gitu ya. Kita sudah punya gaya belajar siswa, data gaya belajar siswa, mana kira-kira siswa yang memang cenderung gaya belajarnya itu atau model belajarnya itu lebih kepada visual atau auditory atau kinestetik gitu ya. Hal-hal tersebut sebenarnya kalau benar-benar bisa kita optimalkan dan kita share kepada guru mata pelajaran itu akan sangat membantu mereka gitu. Kita juga bisa memberikan riwayat gitu ya, terutama bagi anak-anak yang mungkin juga pernah menjadi penyintas COVID atau terdampak secara psikososial dengan adanya pandemi gitu ya. Sehingga guru mata pelajaran juga bisa lebih memahami, oh situasi anak ini seperti ini gitu. Ada anak-anak yang mungkin terlihat low motivasinya dalam belajar, oh ternyata ada latar belakangnya, dan itulah kita guru BK yang bisa memberikan pemahaman-pemahaman itu kepada guru subjek atau guru mata pelajaran. Nah, kemudian poin yang ketiga, memfasilitasi pemilihan mapel siswa kelas 10 dengan berbagai strategi layanan yang tetap diferensiatif. Ini kita menyinggung juga mau tidak mau ya tentang pelaksanaan layanan atau gambaran peminatan peserta didik di SMA. Walaupun kita guru BK SMP, kenapa? Karena tentunya kita sebagai guru BK SMP akan mengantarkan dan mendampingi siswa-siswi kita untuk melanjutkan pendidikan di SMA gitu, dan kita harus bisa memberikan informasi gitu ya,
terutama karena memang pada pelaksanaan kurikulum Merdeka ini ada beberapa perubahan yang terjadi kaitannya dengan peminatan gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di bagian belakang. Berikutnya, melaksanakan program layanan Merdeka. Nah, kalau yang tadi itu adalah bagaimana support kita terhadap pembelajaran, untuk yang bagian ini kita melaksanakan program layanan Merdeka. Jadi program BK sendiri yang sekarang pendekatannya itu dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama layanan holistik ya. Layanan holistik ini layanan yang menyeluruh berarti terkait dengan identifikasi service loss. Jadi identifikasi dulu dalam program BK yang tahun sebelumnya ketika pandemi, apa sih program-program atau layanan yang mungkin tidak tercapai, teroptimalkan, kita identifikasi dulu. Kita juga identifikasi kondisi siswa secara detail dan komprehensif, baik akademis, non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Nah, jadi ini kita lakukan identifikasi secara menyeluruh dulu, baik dari program yang sebelumnya kita canangkan, yang tidak tercapai dan tercapai, serta kondisi siswa. Nah, kemudian yang kedua, capaian layanan sebagai titik akhir. Setelah kita mengidentifikasi capaian layanan ya, sesuai dengan fasenya, kita merancang program layanan yang terstruktur. Gitu. Jadi setelah kita mempelajari, mengidentifikasi, kita pastikan bahwa program layanan Merdeka yang akan kita buat itu menggunakan capaian layanan sebagai titik akhirnya gitu ya. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, mengidentifikasi kompleksitas problem siswa sebagai konsekuensi masa transisi kurikulum. Layanan BK sesuai karakteristik individu dan problem yang dihadapi. Jadi memang dalam layanan BK kita tidak bisa menyamaratakan semua kebutuhan siswa gitu. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda tergantung dari hasil identifikasi yang kita lakukan, dan disinilah kita berusaha hadir untuk bisa memenuhi setiap kebutuhan siswa itu seperti apa. Dan di bagian akhir ini kita terbuka dengan pendekatan konseling baru, terutama berbasis local wisdom. Nah, mungkin ini juga sesuatu yang baru buat kita gitu ya, tetapi ini paling tidak menjadi pengetahuan ya, walaupun saya juga mungkin belum bisa menjelaskannya secara mendalam ini seperti apa. Kemudian berikutnya, ya sebelum presentasi saya berakhir, saya juga ingin menampilkan mengerti. Ya, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah tampil ya tentang serba-serbi bimbingan konseling pada kurikulum Merdeka. Jadi ini ada beberapa tambahan lagi hal-hal penting yang menjadi informasi baru mengenai pelaksanaan bimbingan konseling pada kurikulum Merdeka. Ini saya sarikan dari buku saku kurikulum Merdeka. Jadi di buku saku itu ada lengkap beberapa ratus pertanyaan mengenai kurikulum Merdeka, tetapi ada sekitar 5 poin penting tentang bimbingan konseling gitu. Nah, yang pertama sekali lagi ini, maaf Mbak Mei, belum kelihatan, belum kelihatan terlihat. Iya. Oke, sebentar. Teman-teman masih ada di tempatnya masing-masing ya? Masih ya, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, apakah sudah muncul? Sudah mulai muncul nih Mbak. Sudah muncul Bu. Jadi ini serba-serbi bimbingan konseling pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, mengapa tidak ada peminatan di kelas 10? Jadi ternyata dari informasi ini kita mengetahui bahwa di SMA pelaksanaan peminatan itu tidak seperti kurikulum 2013, tidak ada peminatan lagi. Jadi di sini penjelasannya, peserta didik perlu menguatkan kembali kompetensi dasar atau fondasi sebelum mereka mengambil keputusan tentang arah minat dan bakat akademik yang ingin mereka kembangkan. Keputusan untuk menentukan pilihan akademik sebaiknya dilakukan saat peserta didik sudah lebih matang secara psikologis ketika mereka sudah di SMA, bukan di SMP. Jadi sekarang beralih lagi pandangannya gitu ya, peserta didik tidak bisa dipaksa ketika mereka masuk SMA langsung memilih, tetapi memberikan mereka waktu dulu, baru kemudian di tingkat setelahnya baru memilih gitu. Sehingga di sini guru BK di kelas 9 bisa memberikan pemahaman seperti ini gitu ya. Kemudian peserta didik dapat menggunakan 1 tahun masa belajar di SMA
untuk mengenai pilihan-pilihan yang disediakan di satuan pendidikan tersebut sebelum mengambil keputusan terkait pelajaran yang ingin mereka dalami, dan memberikan kesempatan lebih banyak kepada peserta didik untuk berdiskusi dengan orang tua, wali, dan guru BK tentang minat dan bakatnya serta rencana masa depan. Nah, dengan demikian timbul pertanyaan, selama ini guru BK kelas 9 tentunya teman-teman juga pasti membuat program mengenai rekomendasi peminatan untuk siswa-siswi kita, karena mereka nanti harus memilih peminatan di kelas 10. Nah, bagaimana dengan tahun ini kondisinya ternyata di kurikulum Merdeka tidak ada peminatan. Maka kalau menurut saya, kita sekarang ini tetap melaksanakan program seperti yaitu tetap memberikan rekomendasi peminatan, membantu siswa dengan membuat surat rekomendasi agar mereka dipersiapkan untuk tetap bisa memilih jurusan mereka di SMA. Kenapa? Karena memang kurikulum Merdeka ini masih bertahap gitu dilaksanakan di sekolah-sekolah. Jadi di tahun 2021 sudah sekitar 2.500 ya sekolah penggerak yang melaksanakan kurikulum Merdeka. 2022 itu ada 10.000 targetnya, 2023 20.000, dan memang target keseluruhan sekolah melaksanakan kurikulum Merdeka itu pada tahun 2024 gitu. Jadi memang masih panjang prosesnya gitu. Nah, karena itu kita tetap mempersiapkan surat rekomendasi peminatan dan tetap bisa memilih jurusan IPA IPS, karena di SMA nanti belum tentu SMA mereka yang menjadi tujuan mereka itu sudah mengadopsi BK gitu. Jadi kita tetap melaksanakan tugas kita di tahun-tahun ini seperti biasa. Seperti itu. Hanya saja kita sudah memiliki pemahaman bahwa kedepannya secara teknis kalau kurikulum mereka sudah full diimplementasikan, maka kita tidak perlu memberikan rekomendasi peminatan lagi. Nah, kemudian apakah tetap ada penjurusan di jenjang SMA? Nah, jika memang tadi kelas 10 itu nggak ada, tapi apakah ada penjurusan? Nah, ternyata jawabannya dengan pendekatan kurikulum Merdeka ini tidak ada penjurusan lagi di jenjang SMA. Jadi tidak ada lagi kelompok IPA dan kelompok IPS. Tetapi peserta didik hanya akan memilih mata pelajaran kelompok pilihan di kelas 11 dan 12 sesuai minat dan bakatnya dengan panduan guru bimbingan konseling. Jadi secara teknis mereka tidak dikelompokkan, dibedakan gitu. Tetapi mereka tetap memilih mata pelajaran. Nah, jadi kita sebagai guru BK dalam memimpin proses penelusuran minat dan bakat peserta didik bersama dengan wali kelas dan atau guru lain, serta berdiskusi dengan setiap individu peserta didik dan orang tua atau wali. Waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nah, ini perlu dipahami dengan baik oleh teman-teman bahwa memang secara teknis itu ya, BK itu tidak langsung seperti apa pelajaran disiapkan jam pelajaran rutin khusus yang digunakan oleh guru BK untuk masuk kelas. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa bertemu peserta didik baik secara individu, kelompok, dan klasikal itu penting. Nah, dan di bagian terakhir ini perlu digarisbawahi bahwa waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Jadi misalnya di sekolah itu kepala sekolah atau wakakurikulumnya ternyata memang bisa menyediakan waktu, tetapi jika tidak kita juga harus membeli positive thinking juga gitu ya. Mungkin bukan karena backup tidak penting gitu, tetapi karena padatnya mata pelajaran gitu ya. Seperti di sekolah ini di SMPT Araihan itu kan kami memang memiliki muatan pelajaran agama yang cukup banyak. Ada FIS, ada juga jam wali kelas dan lain sebagainya. Jadi memang BK itu tidak memiliki jam khusus. Tetapi alhamdulillah dengan komunikasi yang proaktif sebenarnya kita tetap bisa masuk kelas dengan kita berkomunikasi baik dengan wali kelas maupun dengan guru mengajar, sehingga kita tetap bisa menyisipkan waktu-waktu kita bertemu dengan siswa gitu. Jadi mohon dipahami bahwa ini bukan berarti kita jadi nggak bisa masuk, tetap bisa kelas, tetapi disesuaikan dengan kebijakan di sekolah masing-masing. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, bagaimana dengan SMPTN atau seksi masuk perguruan tinggi bila ada penjurusan? Nah,
penyesuaian terkait seleksi masuk dan tinggi. Ya, seleksi masuk didasarkan pada mata pelajaran yang diambil oleh peserta didik, bukan berdasarkan jurusannya. Dan apakah peserta didik boleh mengganti pilihan mata pelajaran di kelas 12? Boleh, tetapi tidak disarankan gitu. Jadi sebaik-baiknya tetap bisa berlanjut dan tidak berubah. Nah, seperti yang tadi saya bilang, informasi ini tetap harus kita pahami juga, teman-teman, karena siswa-siswa kita di SMP di kelas 9 mungkin sudah ada yang bertanya tentang hal ini gitu ya, atau ya tetap kalaupun mereka tidak bertanya, kita perlu memberikan informasi agar mereka paham apa yang akan mereka hadapi nanti di SMA. Kurang lebih seperti itu, dan ini adalah batas maksimum pengambilan mata pelajaran pilihan untuk SMA. Mungkin nanti ke depannya juga bisa secara teknis kita dapatkan informasinya. Insya Allah materi ini pun nanti akan saya bagi di grup gitu ya, seperti itu. Dan ya, ini adalah akhir dari presentasi saya dan Mbak Lulu. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian, dan mungkin nanti bisa, jika ada hal-hal yang ingin diperjelas, bisa dilanjutkan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada terima kasih kepada Ibu pemateri yang telah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita saat ini memang sangat butuhkan informasi-informasi yang terbaru ya Bapak Ibu, dengan adanya banyaknya perubahan pembelajaran untuk kita semua. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Lulu dan Ibu Melinda untuk ilmu yang telah disampaikan dan diberikan kepada kami semua. Alhamdulillah, pada acara MGMBK kita pada bulan ini berjalan dengan baik, walaupun undangan, mungkin Pak. Ya, undangan. Walaupun mana nih, lurus saja ya? Kanan, Pak. Maaf, kanan ya? Maaf Bapak Ibu ya. Semoga kita semua dapat menjalankan dan tidak ada halangan dan rintangan dalam kita menyampaikan ilmu-ilmu kita kepada siswa didik kita. MGBK kita pada hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin kalau ada yang bertanya kepada pemateri kita, ada sesi tanya jawab apa tidak ini ya Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya terhambat dengan situasi, apa bisa di chat aja nanti atau di WA pribadi mungkin ya Ibu. Tergantung Ibu Lulu dan teman-teman semua. Ya, sebaiknya di chat ataupun baiklah. Ya. Oh, tadi ada yang saya, mungkin kita di kolom chat aja Bu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, mungkin kita akhiri saja acara kita pada MGBK kita pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara meminta maaf kepada Bapak Ibu semua kalau ada salah atau kekurangan dalam penyampaian acara kita pada hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri acara kita pada hari ini dengan melapaskan hamdalah. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.